Shalom, silakan duduk. Hari-hari ini saya dibawa Tuhan terus berbicara mengenai kedewasaan rohani. Sebenarnya Tuhan itu sedang membawa saya untuk mengerti lebih dalam tentang Yohanes 21 ayat 18. Itu tentang bagaimana seorang tidak hanya menjadi anak-anak tapi menjadi dewasa. Orang yang dewasa imannya, orang yang dewasa rohaninya itu tidak berjalan ke tempat yang menuju ke yang kita senangi. Yohanes 21 ayat 18 berkata, kalau engkau masih muda, kau mengikat di pinggangmu sendiri dan kau berjalan kemana saja yang kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, dewasa rohanimu, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hal menjadi Kristen, mengikut Tuhan, cuma saya sedang tidak bahas ayat itu ya, saya hanya informasikan khotbah saya 1 atau 2 bulan ke depan akan bicara ke arah itu, ke tentang iman yang dewasa. Hari ini saya bicara tentang hal yang sederhana. Saya pernah ngomong sama saudara sekalian, khusus di tempat ini, mungkin juga Pak Yusak juga akan berkomitmen, akan berkhotbah yang sesederhana mungkin, karena kami sadar ibadah ini ibadah gabungan, mau dari anak sekolah minggu sampai youth. Jadi Anda mungkin melihat 1-2 tahun terakhir ini saya pribadi menyampaikan hal yang sangat mendasar. Hal yang bisa dibilang mungkin kalau orang dengar khotbahnya itu ringan-ringan. Hal yang paling gampang, sederhana, mudah dicerna supaya anak-anak pra-remaja seperti Samuel, seperti Elo yang masih remaja itu bisa nangkep, dan itu memang penting karena itu dasar. Karena kalau fondasinya tidak kuat, ya itu tidak bisa. Dan sekaligus itu mungkin hal yang mendasar, tapi yang tua-tua sudah lupa atau mungkin perlu diingatkan lagi. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang sangat sederhana, tapi ini penting. Kita buka Matius 16 ayat 24. Ini kita masuk ke firman. Satu orang bacakan untuk semuanya. Matius 16 ayat 24. Setiap saya sebut firman, bagian proyektor bisa langsung tampilkan aja. Karena saya kadang-kadang cuma kutip-kutip aja, supaya cepat. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kalau sudah dengar firman ini Anda langsung, waduh bukan berkat ini. Cuman saya senang dengan terjemahan perjanjian terjemahan baru edisi 2, saya bacakan ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Anda bisa samakan, bisa bandingkan dengan apa yang saya omong. Jika, ini yang saya senang. Kata jika ini berarti ngomong apa? Syarat. Jika ini terjemahan yang baru ya, edisi 2, karena saya memang masih tetap, dan Pak Yusak mungkin akan tetap pakai yang lama dulu, yang baru, yang biasa dulu, karena kami juga mesti hati-hati dan waspada. Karena kami ini kan memberi makan domba. Kalau ngawur, enggak hati-hati, takutnya terjemahan ini enggak lebih baik, tapi malah jadi salah. Oke, saya bacakan yang terjemahan edisi 2. Jika seseorang, karena di sini kan setiap orang, itu ngomong kalimat tunggal, berarti pribadi lepas pribadi. Bukan siapapun, bukan semua orang, tapi setiap orang. Terjemahan edisi 2-nya gini, jika seseorang mau mengikut aku, sama ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang berubah hanya di jika seseorang, lebih tajam lagi. Jika ada kata jikanya dan ada kata seseorang. Berarti ngomong pribadi lepas pribadi. Nah, saudara, Anda setuju enggak? Kalau saya bilang gini, tidak semua orang Kristen itu sudah mengikut Tuhan. Setuju enggak setuju, Anda harus setuju, karena saya yang khotbah. Elo yang khotbah,
mungkin beda ya. Mungkin bisa, boleh enggak setuju. Kalau saya ya harus setuju. Karena saya yang khotbah, ijol lah. Enak lunggu loh. Jadi, Anda nggak tahu ya, Anda tanya Pak Yusuf, orang khotbah itu ya. Hati-hati aja. Khotbah enggak sombong. Instagram yang harusnya milik saya pribadi, harus saya publik. Gara-gara di chat, di DM, hamba Tuhan kok sombong. IG-nya di private, ya tak buka wis PPN wis gitu. Tuhan bilang apa? Tampar pipi kanan kasih kiri, minta baju kasih jubah ya wis PPN IG ku. Ublek kan sakarepmu ya. Enggak apa-apa. Wong IG aja lo, ya. Jadi enggak semua orang Kristen setuju enggak bahwa semua orang Kristen sudah mengikut Tuhan? Belum tentu. Tidak semua orang Kristen itu sudah mengikut Tuhan. Karena di sini Yesus ngomong, tidak bicara begini. Jika seseorang jadi Kristen, enggak. Jika seseorang mau mengikuti aku. Siapa yang di sini sudah merasa mengikut Tuhan dan siapa yang belum mengikut Tuhan, enggak usah angkat tangan. Angkat hatimu saja. Jadi belum tentu semua orang Kristen itu sudah mengikut Tuhan. Masih banyak yang ikut yang lain. Makanya Yesus pernah mengingatkan, kamu tidak bisa menjadi hamba Mamon sekaligus jadi hambanya Tuhan. Kita itu seringkali yang paling sering kita ikuti selain Mamon itu siapa? Dirimu sendiri. Enggak semua orang Kristen itu sudah mengikut Tuhan. Tapi banyak orang yang mengikuti dirinya sendiri. Anak-anak muda mungkin ada yang mengikuti trennya, gayanya, idola-idola, artis-artis. Enggak semua orang sudah mengikut Tuhan. Kalau ada saudaranya hidup dengan cara yang bagaimana, diikuti. Enggak semua orang itu sudah mengikut Tuhan, khususnya orang Kristen. Bahkan saya berani berkata lebih banyak yang belum mengikut Tuhan daripada yang sudah. Nah, kenapa kalau saya berani berkata gitu? Karena saya sering ketemu orang Kristen yang belum menyangkal dirinya. Sedangkan Yesus itu sudah ngasih patokan yang jelas sekali. Kalau engkau sudah mengikut Tuhan, pastilah, kalau tadi kan syaratnya kan jika engkau mau mengikut Tuhan. Di sini saya balik kalimatnya dari sisi yang berbeda. Sama, jika engkau ngaku sudah mengikut Tuhan, apa engkau sudah menyangkal diri? Apa engkau sudah pikul salibmu? Pikul salib itu dulu sempat Pak Ishak sampaikan di sini, kuku itu ringan rasanya. Kenapa ringan? Saat kita ingatkan ke diri kita sendiri, ini bukan hidupmu tuh. Orang Surabaya ngomong gitu ya. Ini bukan hidupmu, Rek. Ini bukan hidupmu sendiri. Kalau engkau mengaku sudah ditebus lunas, tapi kenapa engkau masih hidup dengan seperti maumu sendiri? Nah, apakah yang dimaksud dengan mengikuti Yesus? Apakah Anda harus ikut pindah hari ini, pindah dari Payan Raya pindah ke gereja Yahudi, pindah ke gereja Ortodoks, sama-sama seperti agama Yesus saat itu agamanya Yahudi. Kalau ngomong agama, saya yakin KTP-nya Yesus saat itu apa? Yahudi, yakin saya. Dia tidak mungkin nulis Kristen, belum ada. Kristen itu baru muncul setelah Petrus jadi rasul. Gereja mula baru ada istilah Kristen lah, Katolik lah dan sebagainya. Jadi kalau Anda ngomong ikut Kristus, Anda mau ikut apa? Budayanya, bajunya. Apa kita perlu Pak Ishak minggu depan kita semua pakai baju Timur Tengah semua? Karena dia ngomong kita ngikut Yesus. Yang cewek-cewek kalau di Timur Tengah harus pakai kerudung alias jilbab kalau orang Muslim. Pak gitu tak? Rencana gitu tak? Lucu paling ya. Yang cowok-cowok ya pakai baju kayak Tuhan Yesus, jubah sama pakaian. Jadi kalau
nanti di jalan dirampok bisa memenuhi firman Tuhan. Jika orang minta jubahmu, beri juga pakaianmu. Lalu kalau sekarang Pak Jono enggak bisa memenuhi firman Tuhan. Karena waktu diminta jubahnya enggak pakai jubah. Karena Yesus ngomong, jika orang meminta jubahmu, beri juga pakaianmu. Enggak bisa, wong Anda belum pakai jubah. Sumuk Pak, Surabaya, ini lagi kipas Pak. Iya. Jadi memang dibilang mengikut Yesus itu bukan cara pakaiannya, bukan agamanya, bukan adat istiadat Timur Tengah, enggak. Tapi yang pertama ada dua cuma ya kita baca yang sederhana aja. Hari ini kita cuma belajar pertama yang diomongin ikut Yesus itu apa sih? Ikuti caranya hidup. Sekali lagi saya ngomong, mengikut Tuhan itu berarti mengikuti keinginannya, mengikuti kehendaknya, mengikuti caranya. Dan kalau Anda mengikuti Yesus yang dalam arti yang seperti yang dia mau, yaitu mengikuti caranya, maka itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Kita pasti rindu dong menyenangkan hati Tuhan. Saya sering ngomong dalam beberapa kesempatan, kenapa sih orang tidak ingin menyenangkan hati Tuhan? Karena orang itu sedang tidak sadar bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata begitu besar itu nggak ada batasnya. Bahkan di luar yang bahasa manusia bisa deskripsikan atau gambarkan. Kalau ngomong, Anda nggak tahu, mungkin Anda sedikit nyimpang ya supaya Anda belajar. Kata-kata makna aslinya kalau Anda belajar begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini. Anda kira-kira bayangkan besarnya seberapa? Ternyata itu besarnya ya sama sebesar Tuhan. Kalau Anda ngomong sama sebesar Tuhan berarti apa? Tak terbatas. Sebab dia maha besar. Jadi karena bahasa Indonesia, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa lainnya tidak bisa menggambarkan. Akhirnya nyerah, cuma bisa nulis gini. Karena begitu besar, sebenarnya tidak bisa digambarkan. Unlimited, dia limitless, tidak terbatas. Bahkan oleh bahasa. Tidak ada yang bisa mendeskripsikan Tuhan. Akhirnya cuma nyerah, ngomong gini, begitu besar. Nah hari ini kita mengikuti Tuhan yang begitu besar kasihnya. Karena itu kita harus belajar mengikuti caranya. Nah sekarang saya tanya, kalau Anda ingin mengikuti caranya Tuhan, dikatakan barang siapa mau mengikut aku, dia harus nyangkal dirinya. Nah kalau Anda tidak menyangkal dirinya, bisa nggak mengikuti caranya Tuhan? Ini dalam konteks yang pertama saya berkata, ikut Tuhan, itu ikut caranya. Ikut maunya Tuhan. Sekarang siapa yang bisa mengenal Tuhan? Tanpa baca firman. Pasti sebagian ngomong, aduh kenek, gitu. Seminggu aku tidak baca. Mungkin ini firman buat aku. Haleluya. Siapa yang di sini bisa naik turun tangga ke surga? Seperti yang dilihat Yakub, ada malaikat-malaikat yang naik turun tangga. Saya tidak bisa membayangkan berapa step itu tangganya. Saya aja naik tangganya Asem Raya ini saya udah males. Kalau ada Gojek dulu ya, saya masih tinggal di sini. Uncal loh Pak, uncal loh. Kecuali nasi campur, buyar itu uncal. Jadi siapa yang di sini sudah naik turun tangga ke Tuhan, setiap kali kepingin Tuhan ngobrol-ngobrol, bisa tahu kehendaknya, bisa tahu isi hati Tuhan, bisa tahu sifatnya Tuhan. Bisa tahu caranya Tuhan mengatasi masalah, mengatasi kehidupan, merespon hidupmu. Setiap kali ada masalah sih, sebentar, naik sih, sebentar. Tuhan ini aku udah masalah gini gimana? Oh, caranya gini nak. Oke Tuhan, pulang dulu ya Tuhan. Dah. Ada yang begitu? Kalau ketemu masalah? Tidak bisa. Jadi cara mutlaknya adalah engkau harus bergaul dengan firman-Nya. Karena itu cuma satu-satunya caranya supaya engkau kenal dia, caranya, kehendaknya, seleranya, maunya Tuhan.
Tidak mungkin kau bisa kenal dia tanpa engkau bergaul dengan firman-Nya. Sebab Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya dia itu berdiam bersama-sama dengan Bapa. Dan dia itu adalah firman. Bagaimana caranya Anda bergaul kalau Anda pernah merenungkan sehari sekali aja? Syukur-syukur bisa seperti Daud, siang dan malam. Sekali lagi saya ngomong merenungkan ya. Anda bisa bentuknya macam-macam, mau dengar khotbah di Spotify, Anda bisa dengar khotbah di YouTube. Sekarang itu teknologi banyak, sehingga alasanmu tambah habis. Kalau engkau bilang nggak ada waktu merenungkan Tuhan. Saya dulu waktu masih kerja kantoran, masih masa muda saya sampai saya merintis karir saya. Orang lain istirahat, saya makan cepat-cepat supaya segera bisa dengar khotbah di jam istirahat saya. Kalau saya ada sempat di suatu perusahaan, saya tidak ada jam istirahat, cuma ada jam makan. Makanku tak suwi, no. Kecap 1 sendok 36 kali kunyahan. Supaya saya bisa dengar headset saya tentang firman Tuhan. Sudahkah engkau bergaul seperti itu dengan firman? Supaya engkau tahu bagaimana apa yang dia sukai. Mazmur 119 ayat 165. Cintai dan pegang teguh firman-Nya. Mazmur 119 ayat 165 berkata apa? Supaya tentram hidupmu dan engkau tidak tersandung. Mazmur 119 ayat 165. Bahkan Mazmur 119 ayat 104 berkata sampai 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi apa? Firman-Mu pelita bagi kaki. Jangan sering nyanyi itu ya kalau Anda jarang baca firman. Nanti malaikat lewat takutnya bilang gini, gak tau moco. Ya. Saya takutnya gitu. Malaikat itu soalnya sungkan sama Anda. Karena Anda ditebus, dia tidak ditebus ya. Dia agak sungkan. Jadi firman itu pelita bagi kaki kita. Dia terang bagi jalan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikut Tuhan itu bicara konteksnya bukan ikut agamanya Yesus saat itu, bukan ikut adatnya, pakaiannya Yesus saat itu, tapi kita ikut caranya, jalannya, maunya Tuhan. Sebenarnya kalau Anda pikirkan hidup kita itu cuma 2 pilihan aja. Ya. Coba Anda resapi apa yang saya sampaikan ini. Sebenarnya waktu Anda menghadapi masalah, bukan masalah pun ya, Anda sedang merespon suatu, Anda ingin melakukan apapun, semua bidang. Itu pilihannya cuma 2 kok sebenarnya. Mau pilih pakai cara Tuhan, apa mau pakai cara sendiri. Itu aja, enggak ada. Abu-abu itu enggak ada. Di dalam firman Tuhan itu iya di atas iya, tidak di atas tidak. Yesus ngomong apa? Yang selebihnya berasal dari siapa? Si jahat. Kalau Anda bilang abu-abu Pak, itu dari si jahat. Pilihannya cuma 2 ikut Tuhan itu. Pakai caranya Tuhan, pakai caranya manusia. Waktu engkau difitnah, pilihannya cuma 2. Ampuni atau tidak ampuni. Waktu engkau dalam kesusahan, pilihannya cuma 2. Kurang duit, korupsi atau tidak korupsi. Pilihannya cuma 2 saja. Pakai cara Tuhan, apa cara manusia. Hidup sebagai manusia roh, kata Rasul Paulus, atau sebagai manusia daging. Yakobus pasal 1 berkata, kalau engkau mendua hati, engkau tidak akan pernah tenang hidup. Hari-hari ini Anda koreksi diri Anda sendiri. Saya juga akan koreksi diri saya sendiri. Kalau Anda mengalami hal-hal yang dikatakan Anda terombang-ambing hidupmu, jangan-jangan engkau sedang mendua hati. Hidupmu kadang pakai cara manusia, kadang pakai cara Tuhan. Kadang engkau jadi manusia roh, kadang engkau hidup jadi manusia daging. Nah, hari-hari ini kita harus
kembali sadar, kita ini mau akhir zaman loh, mau kiamat loh. Ayo cepat berbenah. Keburu nanti Anda tidak terlambat, sudah terlambat, rapture, pengangkatan, Anda ditinggal. Mari hidup ikut caranya Tuhan. Mau menyenangkan hatimu atau menyenangkan Tuhan, cuma itu kok pilihannya. Saya masih ingat betul yang dulu kakak saya, Pak Yusak ini ngajarin saya waktu saya masih kecil, masih remaja lah, muda lah. Dia ngomong sama saya begini, kalau kamu ketemu sesuatu dan merespon sebuah masalah, kamu pikirin aja. Nek aku begini itu menyenangkan Tuhan apa menyenangkan kamu? Masih ingat ya Pak Yusak ngajari saya gitu ya. Hidup itu cuma begitu aja. Kalau engkau mau balas temenmu misalnya, gampang kok. Coba tanyaan ke Tuhan, ke Tuhan lah. Pak Tuhan lagi sibuk Pak, lagi berkati Pak Jono lagi. Tiap detik dia berkati Pak Jono, enggak percaya. Tiap detik matanya tertuju. Kalau Anda baca firman Tuhan ngomong gini, ini sedikit nyimpang ya. Bukankah engkau memandang aku? Anda tahu, memandang dan melihat. Kalau melihat itu pakai mata, kalau memandang itu pakai hati. Kita itu setiap detik dipandang Tuhan. Sebab kita itu berharga. Saudara, kalau Anda kepingin mengikut Tuhan, coba kalau Anda mau berbuat sesuatu yang mau melanggar firman Tuhan atau apapun lah, Anda tanya, kalau engkau balas temanmu, kira-kira Tuhanmu seneng apa enggak? Tuhan berkata, yes, anakku pinter, balas, gigi ganti gigi, mata ganti mata, maksudnya gitu. Pasti Tuhan enggak seneng. Kalau Tuhan enggak seneng, kalau Anda bilang mau mengikut Tuhan, sangkalan keinginanmu untuk balas. Supaya engkau bisa ikut caranya Tuhan. Saudara, sebenarnya itu menyangkal diri itu bukan kita itu enggak bisa. Lebih seringnya kita enggak makan, bukan. Kita sering enggak mau. Kita enggak bersedia, enggak bisa Tuhan, terlalu sakit hatiku. Saat engkau memilih untuk tidak ke gereja karena sedikit greges, engkau cuma bisa milih menyenangkan dagingmu atau menyenangkan Tuhan. Saya hari ini punya cukup banyak alasan untuk minta Pak Yusak gantikan saya khotbah. Ban saya bocor. Tapi saya milih, kalau memang tadi tidak keburu, saya lebih milih ninggal istri saya di pom bensin, saya naik Grab. Karena mungkin itu tidak menyenangkan istri saya, tapi itu menyenangkan Tuhan. Ya saya tidak tinggal dia di hutan kan, banyak orang. Intinya gini, ego kita kan macam-macam ya. Kalau nuruti ego ya maunya ya sama istri saya ke sini. Tapi ada satu kondisi di mana kita itu ditantang. Kamu mau menyenangkan aku atau menyenangkan orang lain? Makanya Yesus itu tegas ngomong sama Petrus. Waktu dipanggil ikut aku, pamit toh Petrus, ingat ya. Aku tak pamit sama orang tuaku bla 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 bla. Yesus berkata gini, kalau engkau mencintai ayah ibumu, saudara-saudaramu lebih dari aku, maka kamu tidak bisa lain. Bukan benci orang tuanya ya, tapi Petrus tahu hatinya, Yesus tahu hati Petrus itu condong kemana. Saudara, semua orang ingin bahagia namun sering gagal mendapatkannya karena ternyata fokusnya hanya menyenangkan keinginan daging, keinginan hidupmu sendiri, dirimu, egomu sendiri. Yang sebenarnya tidak ada batasnya. Kita buka Matius 16 ayat 25. Cepat aja. Matius 16. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Tuhan, karena aku, ia akan
memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau engkau tidak mengikut Tuhan, engkau lebih memilih mengikut keinginan dirimu sendiri. Tuhan sudah ngomong, engkau malah akan kehilangan. Kau akan malah kehilangan kesenanganmu. Semua orang ingin bahagia. Dan semua orang berkata, aku bahagia kalau diriku terpuaskan. Seringkalinya begitu. Saya ulangi ya. Hampir semua orang berkata, aku itu akan bahagia kalau keinginanku ini terpenuhi. Setelah terpenuhi ini, loh kok hampa ya hatiku. Berapa banyak orang yang bukan cuma kaya ya, super kaya. Yang di akhir hidupnya dia bilang, seperti Salomo berkata, semuanya sia-sia. Ternyata memenuhi keinginan dirimu itu, ngikuti keinginan dirimu itu, Salomo berkata berujung sia-sia. Karena apa sih? Karena ya itu tadi, tidak ada hukum kepuasan yang pasti tentang nuruti diri sendiri. Tapi kalau engkau menuruti hati Tuhan, bahkan kalau Anda ingat kisah janda yang memberi 2 peser ya, bukan 2 dinar ternyata, 2 peser saja. Itu dianggap Tuhan lebih gede dari yang sekantong uang. Karena ukuran puasnya Tuhan sama manusia itu beda. Kalau Anda mungkin ngomong, oh yang sekantong Pak. Karena ukuran Anda, puas itu sebenarnya nggak ada batasnya. Tapi Tuhan itu 2 peser saja. Sudah Anda nggak puas 2 peser. Nah, kenapa? Karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan lihat motivasinya. Bahkan Yesus jelaskan itu ke murid-muridnya karena janda ini memberi dari apa? Kekurangannya. Orang itu sekantong tapi memberi dari kelebihannya. Itu caranya Tuhan mengukur kepuasan. Kalau Anda kan tidak. Hari ini punya 1, kepingin 2. Kepingin 2, punya 3. Keturutan 5 loh, Anda kepingin 10. Dan itu tidak ada batasnya. Yang membatasi kepuasan manusia cuma 1 apa? Umur. Usia. Pilihlah untuk menyenangkan hati Tuhan, meskipun itu artinya kadang kau harus kehilangan kesempatan untuk menyenangkan dirimu. Tapi percayalah, pegang Matius 16 ayat 25 ini, kalau engkau kehilangan kesenanganmu karena Tuhan, apa dikatakan? Engkau akan memperolehnya. Tapi kalau engkau takut kehilangan kesenanganmu, engkau malah kehilangan. Bahkan Yesus sudah ngomong patokannya lebih ngeri lagi. Percuma kesenanganmu dituruti, tapi engkau kehilangan nyawamu. Puas, yang penting puas Pak. Masa enggak bisa membales, minimal aku bisa ngutuki dalam doa. Tak sumpahi Pak, walaupun enggak bisa mukul Pak. Jadi enggak bisa. Kalau Anda milih nuruti keinginanmu, artinya engkau belum seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Jika seseorang mau mengikut caraku, respon, nilai hidupku, kehendakku, firmanku itu. Jadi mungkin untuk meminta maaf lebih dahulu, engkau bisa kehilangan harga diri. Tapi percayalah, saat engkau mau merendahkan hatimu, engkau justru akan dapat harga dirimu yang termahal dari Tuhan. Karena itu menyenangkan Tuhan. Saat Anda memilih berbagi, saat Anda pun sedang kekurangan, percayalah, engkau tidak akan pernah kekurangan. Karena saat engkau berani kehilangan hartamu saat kekurangan demi Tuhan, Yesus bilang apa? Karena aku loh ya, ini tidak berlaku, firman ini, janji hari ini tidak berlaku untuk orang yang pencitraan. Understand pencitraan? Ngasih supaya dilihat orang. Waktu ngasih foto nih, ini, untuk ini garing, foto terus gini. Ngekei di foto, ngekei di ketok-ketok no. Ngekei persembahan, nek iso milih sing logam rek, 500-an 20. Cek klunting gitu. Enggak. Yesus berkata apa? Kalau engkau kehilangan nyawanya karena apa? Aku.
bukan karena dipuji orang, bukan karena dipaksa, ya mungkin oke lah. Anak-anak muda ini masih dipaksa orang tuanya, ayo perpuluhan loh, ayo nang gereja. Tapi dikatakan apa? Iman dewasa, dari saya ngomong di awal lama, engkau kadang-kadang akan dibawa ke tempat yang engkau tidak sukai. Karena itulah engkau menjadi tua rohanimu. Nah, kadang-kadang untuk ini ngomong yang sorry ya, saya harus ngomong ini karena kalau Anda lakukan ini akan jadi berkati. Kadang-kadang saat Anda ngasih perpuluhan pun, kalau Anda hitung pakai kertas ya, Anda ambil kertas, Anda akan takut. Loh, gak cukup. Artinya engkau terancam kekurangan karena engkau memilih mengikut caranya Tuhan. Gua ngasih perpuluhan. Tapi hari ini Anda pulang dari tempat ini membawa janji Matius 16 ayat 25-26. Barang siapa yang ngasih perpuluhan, dan itu bisa membuat engkau terancam kekurangan. Percayalah, Elion itu, El Shaddai itu, tidak akan membuat engkau kekurangan. 43 tahun saya hidup. Saya tidak pernah melihat orang-orang yang berharap pada dia dikecewakan. Saya tidak pernah lihat. Nanti saya umur 60 kita ketemu, saya akan ngomong yang sama. 60 tahun saya hidup. Mungkin Pak John ini bisa ngomong. 60 berapa dia umurnya? Dia akan berani ngomong ke Anda. Aku tidak pernah melihat anak-anak Tuhan ditinggalkan. Saudara, sangkal diri itu adalah mutlak. Syarat mutlak untuk Anda mengikuti Tuhan. Syarat mutlak tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa ditawar lagi. Untuk Anda bisa menyenangkan hati Tuhan. Iya dong, kalau Anda tidak bisa sangkal diri, Anda akan milih menyenangkan dirimu daripada menyenangkan Tuhan. Itu yang pertama. Ngikut Tuhan itu adalah mengikuti caranya, seleranya, kehendaknya, hukumnya. Yang terakhir, yang kedua, mengikuti Tuhan itu, Anda itu jangan lupa, siapa yang di sini percaya, kali ini boleh angkat tangan, yang percaya sudah ditebus lunas oleh darah Yesus. Kita semua percaya ya. Nah, tapi waktu nyanyi, kau tebus darahku dengan darahmu. Waktu kita nyanyi, dia penebus kita, darahnya tercurah bagi kita. Tapi kita hidup dengan cara seakan-akan hidup kita itu miliknya kita sendiri. Anda itu yang Anda ngerti nggak sih bahasa lunas? Kalau nggak ngerti, saya akan cari bahasa lain nanti belajar, bahasa Jerman lah, Belanda lah, Spanyol lah. Supaya Anda paham, arti lunas itu enggak utang. Siapa yang di sini pernah ngredit motor, ngredit handphone, ngredit rumah, atau mungkin bayar baju 3 kali, kamu-kamu kan gitu ya. Ono kaos api, bayar peng telu ya Bu, iya. Begitu lunas, mau nggak ditagih? Anda itu sudah lunas, tapi suka nagih. Hidup dalam, makanya yang kedua ini saya sampaikan, jangan hidup dalam rancangan hidupmu sendiri. Jangan suka ngerancang-rancang hidupmu sendiri. Engkau tidak punya hak merancang hidupmu. Karena engkau lunas. Mana kalau ngredit motor di Honda, sudah angsur 12 kali atau 24 kali. Ditagih marah enggak? Pak, duduk masalah Kristen Pak. Ini masalah harga diri. Hilang. Kristen ini hilang. Sudah enggak mengikut cara Tuhan lagi. Ngambil linggis, yang nagih dikit, awas yo, nagih meneh. Lunas iki lho buktine lunas. BPKB gak ndelok tamu-tamu gitu. Hilang Kristen nih. Sudah enggak ngikuti cara Tuhan lagi. Maka saya bilang, enggak pasti orang Kristen itu sudah ngikut Tuhan. Ikut caranya Tuhan. Anda itu sering gitu loh.
Tidak percaya. Saya pun dulu di masa muda saya gitu. Tak rancang-rancang hidupku, tak setting. Terakhir Tuhan sering ngomong sama saya di masa umur saya menjelang 40. Saya itu kadang-kadang, untung ya aku bukan Tuhan ya. Nek aku Tuhan mungkin diriku sih tak jendul dewe. Oh niku sok tahu. Untung Tuhan itu rendah hati dan lemah lembut. Paling dia bisi. Dah, jangan sok tahu. Nek Tuhan saya tak jendul situ jemaat. Kok niku sok tahu. Ngatur uripmu dhewe. Sik ta. Enggak ingat ada Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan yang ada padanya, enggak padamu. Kristen itu bicara tentang kamu dan saya, enggak pernah bicara dia dan mereka. Makanya jangan takut kalau Tuhan orang manusia menghakimu, kalau engkau sudah yakin hidupmu benar di hadapan Tuhan. Saudara, yang terakhir saya ngomong, kedua ini adalah jangan merancang dirimu sendiri. Rancangan itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Jangka pendek itu apa sih? Kayak contohnya saya. Setiap kali saya mau merencanakan, besok saya mau kerja, saya ngomong Tuhan, saya besok mau gini. Berkati, jadikan kehendakmu, jangan kehendakku. Kalau engkau tidak boleh, gagalkan Tuhan, kasih aku tahu, kasih aku sinyal. Karena saya tahu, hari lepas hari, saya tidak boleh merancang hidup saya sendiri. Kita baca Amsal 3 ayat 17. Sorry sebentar saya lihat ya. Sorry, keliru. Yesaya 55 ayat 8. Sorry. Yesaya 55, ini ayat hafalan tapi enggak apa-apa, saya buka lagi. Siapa tahu ada hari ini yang dengar, baru hari ini hari pertama masuk Kristen, jadi saya bacakan aja. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, ya, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sepertinya tingginya langit dari bumi, demikianlah apa? Tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau engkau mengikut Tuhan, hal yang kedua adalah jangan pakai jalanmu sendiri. Jangan pakai rancangan hidupmu sendiri. Jangan seakan-akan engkau bisa jadi sutradara lebih hebat daripada Tuhan untuk mengatur jalan hidupmu sendiri. Saudara, merancang itu enggak cuma merancang masa depan. Bahkan saya ngasih contoh, Anda bangun pagi dan hari ini mau ngapain aja. Serahkan, firman Tuhan berkata, serahkanlah rencanamu. Maka dia akan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Masalah utamanya, semua orang itu kan, siapa sih enggak kepingin bahagia? Pasti dong kepingin bahagia. Nah, padahal kata bahagia itu, kalau Anda lihat, tadi sudah sebutkan Amsal 3 ayat 17, kalau Anda mau baca, Amsal 3 ayat 17 itu ngomong gini, jalannya adalah bahagia. Anda tahu bahagia itu, di banyak kata di Alkitab, itu pakai kata shalom. Termasuk di Amsal 3 ayat 17. Kalau Anda baca bahasa teks aslinya, itu pakai kata apa? Shalom. Shalom artinya apa? Damai, sejahtera. Cocok nggak sama Yeremia 29 ayat 11? Aku tahu rancangan-rancangan yang ada padaku adalah rancangan-rancangan bahagia, damai, sejahtera. Ada tak orang yang nggak damai tapi bahagia? Nggak ada. Orang damai itu ayem, tentrem. Padahal tadi firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 119 ayat 165 berkata apa? Kalau engkau mau merenungkan mencintai firman Tuhan, hidupmu akan tentrem. Ada enggak orang ngomong saya bahagia Pak, tapi hatinya enggak damai? Enggak ada kan? Kalau Anda mau bahagia, Anda harus ikut
rancangannya Tuhan. Saudara, seringkali kita ini merancang dengan cara kita sendiri. Begitu itu dilakukan, ada masalah, ngomong apa? Pak Pendeta, Bu Gembala, hidup kok susah. Mana Yeremia 29? Saya ketemu gitu itu guyu, tapi nggak tak ketokno sama jemaat, takut dosa tak guyu dalam hati ae. Makanya saya itu untung saya bukan Tuhan. Nek Tuhan langsung tak jendul. Makanya ta sapa njaluk rancangan dhewe. Kalau kamu ikut rancangan Tuhan, jalannya bahagia. Pak, kok kelihatannya kok nggak enak gini ya rancangan Tuhan. Anda bingung hasil akhir apa? Mau senang di awal senang. Semua orang selalu mau di ujungnya adalah bahagia. Saya tahu kalau engkau pakai caranya Tuhan, engkau ngampuni orang yang nyakiti engkau, nggak enak. Tapi percayalah begitu proses itu selesai sampai di ujungnya, engkau akan bahagia. Ini iman. Pak, saya belum melihat bahagia itu. Ya itulah kenapa perlu iman. Sebab iman itu dasar dari yang belum Anda lihat. Tapi Anda percaya kalau aku pakai cara Tuhan. Kalau aku hidup tidak keluar dari rancangan Tuhan. Maka Yeremia 29 ayat 11. Aku akan berani nagih Tuhan janji itu. Tuhan mana? Katanya rancanganku, rancangan damai sejahtera. Bukan kecelakaan. Nah, anehnya adalah saat orang berani ngerancang hidupnya sendiri dan berujung apa? Lawan dari damai sejahtera, Yeremia ngomong apa? Bukan rancangan kecelakaan. Begitu ngerancang hidupnya sendiri, di tengah-tengah atau di ujungnya adalah masalah, dia protes sama Tuhan. Tuhan pasti ngomong, siapa nak yang suruh engkau keluar dari rancangan? Nah, mengikut Tuhan adalah mengikut rancangan Tuhan. Serahkanlah. Kita buka Amsal 16 ayat 2. Amsal 16 ayat 2. Saya bacakan biar cepat. Segala jalan orang adalah bersih menurut siapa? Tuhan enggak? Enggak, pandanganmu sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ayat 3 apa? Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Loh Pak, saya dikasih otak Pak, masa enggak boleh berencana? Boleh. Punya impian? Boleh. Tapi firman Tuhan jelas ngomong, serahkanlah perbuatanmu. Galal mahaseh, serahkanlah perbuatanmu. Galal itu ngomong serahkan, mahaseh ngomong perbuatanmu. Galal itu bicara menyerah terimakan hak ngaturmu. Anda boleh punya rencana, tapi Anda serahkan perbuatanmu. Biarkan Tuhan menginterupsi caranya, jangan pakai caramu. Bahkan galal itu kalau Anda pelajari itu gini. To rolling, digulingkan. Contohnya ini cara kamu. Kalau engkau serahkan perbuatanmu, engkau siap. Tuhan gini, enggak pakai caramu, tak buang. Pakai caraku. Nah, serahkan itu ngomongnya begitu. Terserah Tuhan. Aku hanya berencana Tuhan. Tapi biar prosesnya Tuhan yang ambil alih. Gagal ya gak masalah. Karena Tuhan, makanya orang yang penyerahan hidupnya kuat. Sepertinya saya dengar kalau kakak saya Patris itu berdoa, Tuhan gagalkan jika bukan rencanamu. Loh, saya kalau dengar kakak saya doa ini, saya, oh ini wani. Kepingin tapi, dikayaknya Tuhan, akan Tuhan. Ini yang dimaksud serahkanlah. Aku tuh kepingin Tuhan, tapi kalau enggak boleh gagalkan Tuhan. Itu yang sering saya dengar dari doa kakak saya. Saya kan beberapa tahun tinggal sama di sini.
Waktu saya lewat, dengar doa itu, saya lewat, dengar doa itu. Saudara, jangan capek berdoa. Kadang-kadang orang dengar doamu aja bisa diberkati loh. Ya. Serahkanlah perbuatanmu. Mahasiswa. Mahasiswa itu kalau Anda baca, asik belajar, itu ngomong gini, serahkan keterampilanmu. Serahkan kehebatanmu yang pernah kamu pikir. Makanya firman Tuhan berkata, jangan bersandar pada Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada mahasiswamu sendiri, pengertianmu sendiri. Jangan berasumsi Anda tahu segala hal, sehingga Anda berani ngatur-ngatur hidupmu sendiri, tanpa engkau serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Kembali ke tadi ya, Amsal 16 ayat 2 dan 3, kita lompat ke ayat 5. Tuh setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Pak, tinggi hati, Bu, tinggi hati itu bukan sombong aja. Saya punya emas 5 gram, bukan hanya itu. Saat engkau sok tahu tentang hidupmu, sok tahu merancang rancangan hidupmu, engkau sudah Amsal katakan tinggi hati. Dan kalau Anda baca nats lain di Mazmur, Anda akan ketemu banyak kata ini. Tuhan membenci kecongkaan. Tuhan membenci orang yang sombong. Anda tidak sadar Anda sombong saat Anda merancang hidupmu. Seakan-akan rancanganku ini aku akan bahagia. Padahal Yeremia jelas ngomong, rancanganku bukan rancanganmu, rancanganku loh. Yesaya 55 juga berkata, rancanganku itu beda dengan rancanganmu. Sejauh langit, waduh sekali bedanya. Makanya stop tinggi hati untuk sok tahu merancang hidupmu. Karena Amsal berkata tidak luput dari hukuman. Amsal 16 ayat 5 tadi. Saudara, Anda jangan lepas dari rancangan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Yaitu apa? Bahagia. Semua orang ingin bahagia. Banyak terjadi kesusahan di antara anak Tuhan karena buah dari rancangannya sendiri. Yang semua dianggap baik, seperti kata Amsal 16 ayat 2 tadi, segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri. Jika kita mengakui sudah ditebus oleh darah Yesus, namun mengapa kita suka mengatur hidup kita seakan-akan hidup ini masih milik kita. Saya undang tim musik maju ke depan. Nyanyikan pujian yang terakhir. Banyak juga terjadi anak Tuhan, ini yang penting ya, perhatikan ya. Banyak juga terjadi anak Tuhan meminta Tuhan. Kalau doanya, tadi saya sharingkan doa kakak saya kan gini. Tuhan, aku tuh mau gini-gini, tapi jangan kehendakku, bahkan kalau perlu gagalkan aku. Paksakan aku masuk rencanamu. Gitu kan doa-doa yang orang yang berserah, yang galal, menyerahkan perbuatannya. Tapi yang aneh itu seringnya begini, Anda punya rancangan A, Anda ngerayu Tuhan, bahkan Anda sampai puasa-puasa, sampai gak makan, supaya Tuhan merestui rencanamu. Ya apa iya? Contohnya paling gampang lah, soal pasangan. Tuhan, apakah dia pasangan? Kau ini wis pacaran, kok takut ikut pasanganmu apa bukan? Kan ya Pak Yusak waktu doa untuk Bu Gembala Melan. Belum jadian ya Pak? Belum jadian, belum tunangan, belum. Tanya doa, itu betul. Banyak orang sudah jadian, sudah pacaran baru tanya. Tuhan, boleh ya? Boleh Pak Tuhan. Jangan. Itu sama artinya engkau itu merayu Tuhan untuk merestui rancangan.
Jangan keluar dari rancangan Tuhan. Kalau engkau keluar dari rancangan Tuhan, satu hal yang bahaya. Engkau keluar dari rancangan Tuhan, itu artinya engkau keluar dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini, Hagai, kita baca Hagai. Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan mengoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Nah ini bagian janji Tuhan buat Anda yang ngikut Tuhan. Aku akan mengoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir ke mana? Ya ke rumah masing-masing. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan. Kalau engkau keluar dari rancangan Tuhan, kalau engkau milih ikuti rancanganmu, siap-siap ikut digoncang di akhir zaman. Tapi kalau engkau milih caramu, milih cara Tuhan, milih rencana Tuhan, engkau berarti mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan berarti ikut di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan engkau akan dapat janji di Hagai 2 ini. Segala bangsa akan digoncang. Karena yang tidak digoncang tinggal nerima. Anda ambil gelas, goncang. Airnya tumpah nggak? Tumpahan-tumpahan itu akan tinggal dalam hidup. Bahkan Rasul Paulus ngomong gini di Ibrani. Gak usah buka, percaya saja. Ibrani 12 ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap, apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah dengan Allah menurut cara yang berkenan. Mau ndak ikut digoncang sama ke zaman? Ikut Tuhan. Mau ikut Tuhan? Sangkal diri. Jangan pakai caramu. Jangan buat rencana sendiri supaya engkau ndak keluar dari rancangan damai sejahtera itu. Mari bangkit berdiri. Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya minta WL bantu saya nyanyi. Saya tidak ngerti lagu ini. Ya pegang hidupku. Ambil ref langsung aja. Saya ikut nadanya. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Kalau Anda nyanyi ini nanti, yang pegang hidupmu. Hari-hari ini engkau megang hidupmu sendiri, bukan Tuhan. Makanya engkau tidak melihat Tuhan buka jalan. Engkau tidak melihat si pembuat mujizat itu bekerja. Sebab engkau hidup di tanganmu sendiri. Hari ini tobat saudaraku. Jangan pakai caramu. Hari ini saya berdoa, Tuhan yang pegang hidupmu. Ya Tuhan Yesus. Jangan pakai rancanganmu. Amin. Biar rancanganmu Tuhan yang pegang. Ya Tuhan. Supaya si pembuat mujizat. Terima kasih. Sekerepo. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, Terima kasih. ampuni kami. Ya Tuhan. Yesus, ampuni kami. Pegang kembali hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih. Aku serahkan hidupku. Terima kasih. Pegangan Tuhan. Ya Tuhan. Karena kalau Tuhan yang megang, Engkau pembuat mujizat yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau Engkau yang megang hidup kami,
Kanan kiri kami bergoncang. Kami tinggal di dalam tangan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Sangkal dirimu, saudara-saudara. Sangkali keinginan dagingmu. Supaya itu jadi bukti nyata bahwa engkau memang sudah ditebus oleh darah Yesus, Raja yang kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Hiduplah dengan cara Tuhan. Hiduplah di dalam lingkupan rancangannya Tuhan, bukan rancangan. Karena mengikut Kristus otomatis itu artinya engkau berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita angkat lagu ini, yang pegang yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena yang pegang hidupku, yang pegang hidupku, Tuhan, yang buka jalan bagiku. Kau Tuhan, mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan